Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Fajar Channel 07. Semoga sahabat semuanya hari ini dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada hari ini Fajar Channel 07 akan membagikan sebuah kisah yang berjudul Ahli Ibadah yang Merugi. Dahulu kala dikisahkan, hiduplah seorang ahli ibadah bernama Abu Hasyim yang kuat sekali sholat tahajudnya. Hampir seluruh hidupnya ia persembahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun dia tidak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil air wudhu untuk sholat tahajud di malam yang dingin, Abu dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk asing yang duduk di bibir sumurnya. Abu pun bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau ini gerangan?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah, Abu Hasyim." Abu Hasyim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu istimewa, malaikat yang mulia utusan Allah. Dia lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" "Wahai hamba Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencari hamba pecinta Allah." Malaikat itu kemudian memberitahu bahwa sudah banyak yang sudah ditemuinya. "Lalu apa yang kau bawa itu?" Ketika Abu melihat kitab tebal di tangan malaikat. Malaikat itu lalu menjawab, "Ini adalah kumpulan nama-nama hamba pecinta Allah yang sudah saya catat." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasyim berharap namanya ada di dalam situ. Maka ditanyalah malaikat itu lagi, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu berasumsi bahwa namanya ada di dalam buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putus asa, yang tidak pernah menyerah, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. "Baiklah, aku akan buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hasyim kembali meminta agar malaikat itu mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini, wahai Abu Hasyim," kata malaikat itu lagi. Abu bin Hasyim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis terseduh-seduh dan sejadi-jadinya. "Wahai Allah, rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajudku dan bermunajat kepadamu. Akan tetapi, mengapa namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah?" ratapnya. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hasyim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur nyenyak. Bukan aku tidak tahu engkau dingin-dingin mengambil air wudhu pada saat orang lain terlelap dalam buain malam. Tetapi tanganku dilarang oleh Allah untuk menuliskan namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya, wahai malaikat mulia?" tanya Abu Hasyim curiga. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, Abu Hasyim. Tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asik beribadah memikirkan dirimu sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit,
Ada orang lapar, tidak engkau tengok dan tidak kau beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah? Kata malaikat lagi. Abu Hasim seperti disambar petir di siang bolong. Dia baru tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablu minallah, tetapi juga sesama manusia, hablu minan nas, dan kepada alam semesta. Sahabat, demikianlah kisah seorang ahli ibadah yang merugi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita agar tidak sombong dengan amal dan ibadah kita. Semoga bermanfaat. Saya tukilkan sebuah hadis Rasulullah. Barang siapa yang menyampaikan satu ayat saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.